Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PGSD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran mata kuliah biologi dan saya akan memaparkan materi tentang pencernaan, sistem pencernaan manusia, baik makanan yang dibutuhkan tubuh, organ-organ pencernaan, serta gangguan apa saja yang dapat ditimbulkan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada makanan dan fungsinya bagi manusia. Makanan merupakan bahan yang diperlukan oleh tubuh untuk membangun, memperoleh energi, dan mempertahankan keberlangsungan hidup. Zat makanan berperan penting bagi tubuh manusia dan ada 6 kelompok zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat makanan utama yang menghasilkan energi bagi tubuh. Karbohidrat biasanya terdapat pada bahan makanan seperti nasi, kentang, gandum, roti, dan sagu. Jika kita kekurangan karbohidrat, tubuh akan menjadi lemas dan kurus. Dan yang kedua ada protein. Fungsi utama protein adalah membentuk jaringan untuk pertumbuhan dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Selain itu, protein juga dapat menjadi sumber energi dan mengatur keseimbangan pH darah. Sumber protein berasal dari protein hewani dan protein nabati. Protein hewani dapat berasal dari hewan, ikan, susu, dan telur. Sedangkan protein nabati itu terdapat pada kacang-kacangan dan biji-bijian. Yang ketiga ada lemak. Lemak dalam tubuh berfungsi sebagai sumber energi dan sebagai simpanan energi. Pada pencernaan manusia, lemak diubah menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim. Sumber lemak berasal dari lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani itu seperti daging, telur, dan minyak ikan. Sedangkan dari lemak nabati itu berasal dari kelapa, kemiri, kacang, dan alpukat. Yang keempat itu ada vitamin. Vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita tidaklah banyak. Namun kalau kita kekurangan vitamin juga dapat menyebabkan penyakit yang bernama vitaminiosis. Berdasarkan kelarutannya, vitamin dibagi menjadi 2. Yang pertama ada vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Yang kedua ada vitamin yang larut dalam air, yaitu adalah vitamin B dan C. Yang kelima ada mineral. Mineral diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, tetapi unsur-unsur mineral mempunyai fungsi yang berbeda-beda dalam tubuh. Adapun beberapa garam mineral yang diperlukan oleh tubuh yaitu ada kalsium, besi, iodin, fosfor, kalium, natrium, fluorin, dan klorin. Yang terakhir yaitu yang keenam ada air. Dalam tubuh manusia, air berfungsi sebagai pertama melarutkan zat makanan dan memproses reaksi kimiawi tubuh. Yang kedua mengangkat zat sisa pembakar yang tidak terpakai. Yang ketiga, mengangkat berbagai substansi dalam tubuh. Yang keempat, mengatur suhu tubuh. Kebutuhan air dapat diperoleh dari air mineral, buah-buahan, sayuran, dan makanan lainnya. Dan yang kedua ada saluran dan kelenjar pada sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan makanan pada manusia tersusun atas alat-alat pencernaan yang meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan dimulai dari pertama itu dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi 2 jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi karena adanya proses pengunyahan makanan oleh gigi serta pergerakan otot-otot lidah yang menyebabkan makanan dapat tercampur dengan air liur atau saliva. Pencernaan kimiawi itu terjadi di rongga mulut dengan bantuan enzim petialin. Dan yang kedua ada kerongkongan,
di kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi pada kerongkongan terjadi gerakan peristaltis, yaitu membantu mendorong makanan dari rongga mulut ke lambung. Ketiga itu setelah dari kerongkongan menuju ke lambung. Di lambung itu ada dinding lambung. Di dinding lambung itu terdapat otot-otot yang tersusun melingkar, memanjang dan menyerong. Otot-otot tersebut menyebabkan lambung berkontraksi sehingga makanan teraduk dengan baik dan tercampur merata dengan getah lambung. Lambung menghasilkan enzim dan asam lambung. Fungsi enzim dan asam lambung adalah: pertama ada enzim pepsin, berfungsi merubah protein menjadi pepton. Yang kedua ada enzim renin, berfungsi menggumpalkan protein yang terdapat pada susu. Yang ketiga ada asam lambung atau HCI, berfungsi mengaktifkan enzim pepsin membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Makanan berada di dalam lambung sekitar 4 jam, tergantung jenis makanan yang kita makan. Setelah makanan diproses oleh lambung, kemudian menuju usus halus. Usus halus merupakan tempat penyaringan makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Pada usus 12 jari bermuaranya saluran pankreas dan saluran empedu. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim. Apa saja enzimnya? Yang pertama ada amilase, yaitu enzim yang merubah zat tepung menjadi gula sederhana. Yang kedua ada lipase, yaitu enzim yang merubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tiga ada tripsinogen. Jika belum aktif, tripsinogen diaktifkan menjadi tripsin, yaitu enzim yang merubah protein dan pepton menjadi dipeptide dan asam amino. Pada usus kosong terjadi pencernaan terakhir sebelum sari makanan diserap. Sedangkan pada usus penyerap, sari-sari makanan diserap oleh dinding usus halus. Setelah makanan diproses oleh usus halus, kemudian berlanjut ke usus besar. Usus besar merupakan tempat penyerapan air kembali dan tempat pembusukan sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan yang sudah diserap sari-sarinya oleh usus halus terdorong masuk ke dalam usus besar. Sisa-sisa makanan dalam usus besar dibusukkan oleh bakteri pembusuk, yaitu Escherichia coli. Terakhir itu ada anus, merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan, yaitu lubang pelepasan sisa-sisa makanan. Ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan itu terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar lambung, pankreas, hati, dan kelenjar usus. Ketiga itu ada gangguan pada sistem pencernaan manusia. Gangguan pada sistem pencernaan manusia dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti makanan yang kurang higienis, makanan yang tercemar, salah makan, dan infeksi saluran pencernaan. Adapun gangguan pencernaannya yaitu ada parotitis, tukak lambung, diare, gizi buruk, dan busung lapar. Pertama itu ada parotitis atau infeksi yang terjadi pada parotis. Gangguan ini sering disebut sebagai penyakit gondong yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari kontak jarak dekat dengan penderita penyakit gondong. Yang kedua itu ada tukak lambung, merupakan radang pada dinding lambung. Keadaan ini disebabkan karena makanan yang masuk sedikit, sedangkan produksi getah lambung, khususnya asam lambung, tinggi sehingga selaput dinding lambung mengalami radang dan ulkus. Yang ketiga ada diare.
Penyakit ini terjadi jika seseorang mengalami frekuensi buang air besar yang melewati kebiasaan. Fasesnya itu encer dan banyak cairan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah memberi makan dan memberi minum, serta memberi larutan garam oralit. Jika ini tidak berhenti, langsung dibawa ke rumah sakit agar mendapat cairan dari infus. Keempat itu ada maramus atau gizi buruk. Penyakit ini disebabkan karena penderita kekurangan karbohidrat. Pencegahan penyakit gizi buruk adalah dengan memberikan ASI eksklusif sampai anak umur 6 bulan. Setelah itu, anak dapat diberikan makanan tambahan pendamping ASI dan bervariasi seimbang, antara lain itu ada protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada kwashiorkor, merupakan penyakit kekurangan protein. Penyakit kwashiorkor sering disebut juga sebagai busung lapar. Biasanya terjadi pada anak usia 1-3 tahun. Kwashiorkor atau busung lapar ini dapat ditangani dengan memberikan makanan yang mengandung protein dan lebih banyak kalorinya, yang jumlahnya bertahap dan ditingkatkan secara perlahan. Demikian penjelasan dari saya tentang materi sistem pencernaan manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.